Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Talib-Talibah? Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun ya di sana. By the way, ini adalah kali pertama saya membuat video pembelajaran. Jadi kalau ada agak-agak gak jelas, mohon dimaklum ya. Yaudahlah ya, cus. Langsung saja. Di video kali ini, kita akan membahas tentang dua soal. Dua soalnya itu yang mana aja. Udah Ustazah share di Google Classroom, kalian tinggal pilih. Kenapa Ustazah pilih dua? Karena semua soal yang salah-salah itu ternyata tipe-tipenya sama tentang ide pokok atau gagasan utama. Oke, sebelum kita bahas tentang soalnya, kamu harus dulu perhatikan materi dari Ustazah, biar kamu nggak bingung pas nanti pembahasan soal ya. Oke ya. Jadi, kita akan membicarakan mengenai ide pokok dulu. Materinya adalah ide pokok dulu ya. Ide pokok atau gagasan utama itu sama aja. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, ide pokoknya yang mana, gagasan utamanya yang mana, nah itu tuh sama aja Talib-Talibah. Jadi kalian nggak usah bingung. Ketika ada yang nanyain gagasan utama, maka dia ide pokok, dan ketika ada yang nanyain ide pokok itu sebenarnya gagasan utama. Intinya sama aja. Nah, gagasan utama itu adanya di mana sih Ustazah? Nah, gagasan utama itu adanya di kalimat utama. Jadi kalau kamu mau menemukan ide pokok atau gagasan utama, kamu tuh harus menemukan dulu kalimat utamanya. Ini adalah jalan yang paling pertama yang harus kamu lalui untuk menemukan si dua hal ini, gitu ya. Terus kalimat utama itu apa sih Ustazah? Nah ya, kalimat utama itu adalah kalimat yang inti atau kalimat yang umum. Terus kalimat itu biasanya dijelasin lagi di kalimat berikut-berikutnya atau kalimat sebelum-sebelumnya, bergantung jenis paragrafnya. Oke, kita lanjut aja. Nah, kalimat utama itu ada dua jenis. Sebenarnya ada 3 jenis. Cuma biasanya yang sering muncul di soal itu 2 jenis, kakak. Yaitu kalimat utama di awal atau kalimat utama di akhir. Kalau kalimat utama di awal, biasanya penjelasnya di bawah, itu udah pasti. Kalau kalimat utama di akhir, penjelasnya di atas. Ini udah kelihatan banget. Nah, ciri-ciri kalimat utama di awal, itu biasanya dia ada repetisi atau pengulangan kata. Nah, jadi biasanya tuh kalimat pertama itu membicarakan mengenai mawar nih, mawar. Maka kalimat kedua itu dia akan keluar lagi kata mawar, terus kalimat ketiga akan keluar lagi kata mawar, begitu. Itu biasanya repetisi. Terus ciri yang kedua adalah dia menggunakan kata rujukan. Kata rujukan tuh apa? Nah, ini dia. Menggunakan kata ini, itu, tersebut. Jadi kata rujukan tuh ini ya, ini, itu, tersebut. Nah, muncul kata-kata salah satu di antara 3 ini di kalimat kedua atau ketiga, misalnya gitu. Terus ciri-ciri yang ketiga adalah menggunakan kata pronomina. Nah, pronomina itu apa? Yaitu kata ganti. Tahu lah ya, iya, mereka, nya, kalian, gitu, kayak gitu-gitu, Anda, seperti itu ya. Itu biasanya kalimat utamanya di awal. Kalimat ya, maaf saltik. Baik, nah terus kalimat utama yang di akhir. Nah, ini ciri-cirinya. Dia pakai kata oleh sebab itu, terus penegasan dengan demikian dan oleh karena itu. Biasanya di akhir kalimat itu ada kata-kata ini. Kalau di akhir kalimat ada kata-kata ini, maka bisa dipastikan kalau kalimat utamanya di akhir. Aku kasih singkatan ya. Kalau oleh sebab itu kita singkat dengan OSI, dengan demikian kita singkat dengan DD, dan oleh karena itu kita singkat dengan OKI ya. Jadi OKI, DD, dan OSI. Apakah benar-benar bisa dipastikan Ustazah kalau misalnya ciri-ciri yang tadi itu bisa mengunci kalimat utama gitu? Misalnya kalau ada ini pasti gitu, kalimat utamanya di akhir. Kalau misalnya ada kata repetisi atau diulang-ulang, itu pasti kalimat utamanya di awal gitu kan. Nah, aku cuma bisa jawab, menurut aku ciri-ciri itu bukan hal yang pasti dan hal yang harus ada gitu. Jadi ciri-ciri itu buat aku
berfungsi untuk membantu kalian menemukan kalimat utamanya itu di awal apa di akhir gitu. Dan gak harus ada, jadi ada juga paragraf yang emang dia gak pakai ciri-ciri ini gitu, udah aja mengalir dan gak ada ciri-ciri ini gitu kan. Boleh nggak ya itu? Boleh kok, dan banyak paragraf yang kayak gitu. Terus kalau ciri-ciri ini nggak dipakai, gimana cara nemuinnya gitu kan? Ada cara yang menurut aku agak sedikit ampuh untuk menemukan bener nggak sih kalimat utamanya di awal atau di akhir gitu kan. Nah, caranya adalah dengan membuat pertanyaan dari kalimat yang kita curigai itu. Misalnya, kita curiga kalimat utamanya itu di atas atau di pertama. Nah, ketika kita bikin pertanyaan, maka kalau dia kalimat utamanya di atas, maka dia jawabannya itu ada di kalimat berikutnya. Gitu. Jadi sekali lagi, kalau kalimat utamanya di atas, maka ketika kita bikin pertanyaan dari kalimat utama ini, maka jawabannya ada di kalimat kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Gitu ya. Terus kalau misalnya kita curiga bahwa kalimat utamanya itu ada di bawah, nah kita bikin pertanyaan nih dari kalimat utama ini yang ada di bawah. Kalau jawabannya betul ada di atas gitu ya, maka dia menurut aku kalimat utamanya fix ada di bawah. Gitu. Zah, aku bingung, bisa nggak kasih contoh? Oke, kita kasih contoh ya. Kita langsung ke pembahasan soal aja. Oke, ini soalnya ya. Kita baca bareng-bareng ya. Pertanyaannya kan ide pokok paragraf tersebut adalah apa? Nah, kalau ada pertanyaan ide pokok, berarti langkah pertama adalah kamu cari dulu kalimat utamanya yang mana. Oke? Nah, Suribachi di Pulau Iwo Jima, Jepang sebagai gunung berapi paling berbahaya di dunia. Nah, para pakar dari Universitas Manchester mengatakan bahwa erupsi dahsyat dari gunung yang terkenal sejak Perang Dunia II itu tinggal menunggu waktu saja. Jika erupsi Gunung Suribachi terjadi, diperkirakan bakal menghasilkan tsunami dahsyat dengan gelombang laut setinggi 25 meter yang bisa menghancurkan wilayah selatan Jepang serta kota-kota pesisir Cina. Gunung Suribachi berpeluang meletus dahsyat selama 100 tahun ke depan dan bisa mengakibatkan sedikitnya 1 juta orang tewas. Oke. Di sini kan ada kata erupsi nih, berulang kan? Erupsi. Nah, dia berulang. Tapi bener nggak sih kalau kalimat utamanya itu di sini? Nah, untuk itu kita bisa uji coba dengan cara yang Ustazah tadi bilang, agak ampuh ya. Kita bikin pertanyaan. Kita bikin pertanyaan di kalimat yang ada kata erupsinya ini yang pertama. Karena kita curiganya dia lagi ngomongin erupsi kan. Kita bikin pertanyaan apa ya yang cocok buat di sini? Misalnya kenapa deh ya? Kenapa erupsi dahsyat dari gunung yang terkena tinggal menunggu waktu saja? Nah, itu ada nggak jawabannya di sini? Nggak ada kan? Atau bagaimana erupsi dahsyat dari gunung yang terkena bla 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 bla? Ada nggak jawabannya di sini? Nah, kalau jawabannya nggak ada, maka kita pindah ke kalimat yang di atasnya. Kali aja gitu kan? Kita coba ya. Kenapa Gunung Suribachi di Pulau Iwo berbahaya? Gitu kan? Kenapa? Nah, jawabannya ada nggak di sini? Ternyata jawabannya ada. Kalau berbahayanya itu karena kalau erupsi terjadi, maka akan menghasilkan tsunami. Terus kalau gunungnya meletus, maka akan menewaskan 1 juta orang tewas. Nah, berarti betul kan kalimat utamanya berarti yang ini. Walaupun sebenarnya ciri-ciri repetisi, jenis repetisi ini muncul, tapi ternyata kan kita nggak bisa memastikan kalau ini tuh ternyata kalimat utama. Fix ya, paham ya maksud Ustazah? Jadi ciri-ciri yang tadi itu, yang tadi disebutkan itu tidak bisa dijadikan patokan utama kalau kalimat utamanya itu yang itu gitu. Tapi kita harus cross check lagi dengan cara bikin pertanyaan kayak Ustazah tadi. Nah, ternyata kalimat utamanya ada di sini kan? Karena kalian menemukan jawabannya di kalimat berikutnya. Maka kalimat utamanya ada di awal. Nah, kalimat utama ada di awal ini karena dia menanyakan ide pokok, maka dia menanyakan intinya
di kalimat pertama, di kalimat utama ini ngomongin apa gitu kan? Apakah ngomongin hasil penelitian? Enggak ya. Apakah ngomongin kehebatan gunung? Tidak. Erupsi dahsyat, apakah di kalimat ini membicarakan mengenai erupsi? Tidak. Peluang gunung meletus? Tidak. Nah, dia ngomongin tentang bahaya. Jadi ancaman bahaya gunung Suribaji. Jawabannya yang karena dia ngomongin tentang gunung Suribaji itu adalah gunung yang paling berbahaya. Gitu. Oke, lanjut ya. Kita ini ngomongin gagasan utama. Sama aja kayak yang di atas. Nah, ini agak berbeda nih. Ini ngomongin tentang kalimat utama. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Dia pertanyaannya adalah kalimat utama paragraf tersebut itu yang mana? Gitu kan? Nah, kita baca bareng-bareng. Sistem bertanam hidroponik dapat dilakukan dengan media apapun. Selain itu, sistem hidroponik tidak memerlukan air terlalu banyak. Penggunaan pupuk juga tidak mencemari tanah dan lingkungan sekitar. Hasil bertanam sistem hidroponik tidak kalah dengan sistem penanaman langsung di tanah. Biaya awal pembuatan sistem hidroponik yang agak mahal dapat disiasati dengan penggunaan bahan-bahan bekas di sekitar kita. Sistem bertanam hidroponik mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, menurut kamu kalimat utamanya yang mana? Kita uji coba ya. Kita uji coba kalimat utamanya yang pertama dulu deh. Misalnya, karena dia Zah, kenapa kalimat utamanya yang awal dulu? Karena dia diulang Zah ini. Sistem hidroponik, diulang-ulang Zah. Tapi apakah betul kalimat utamanya yang awal? Kita cross check, oke? Bikin pertanyaan dari sini kira-kira yang cocok apa ya? Kenapa sistem bertanam hidroponik dapat dilakukan di media apapun? Kenapa coba? Karena tidak memerlukan air, karena pupuknya tidak mencemari tanah, nggak nyambung ya, karena biaya awalnya mahal, nggak nyambung ya. Oke, kita bikin pertanyaan yang lain. Bagaimana sistem bertanam hidroponik dapat dilakukan dengan media apapun? Bagaimana? Apakah jawabannya ada di sini? Tidak juga ya. Berarti kalimat utama di awal itu bukan jawabannya. Maka kita pindah. Ini sudah salah ya. Tidak bisa kita bikin pertanyaan dari sini. Kita pindah ke paling bawah deh kalau gitu. Kita bikin pertanyaan, kenapa dulu deh? Karena itu yang paling umum. Kenapa sistem bertanam hidroponik mempunyai kelebihan? Jawabannya kenapa? Karena dapat dilakukan dengan media apapun. Agak nggak nyambung ya. Kita bikin pertanyaan dengan kata tanya yang lain. Apa deh coba? Apa kelebihan dari sistem hidroponik? Kelebihannya apa? Nah, ternyata ada jawabannya. Kelebihannya adalah dia bisa dilakukan dengan media apapun. Dia tidak memerlukan air banyak. Kemudian hasilnya juga bagus. Pupuknya tidak mencemari tanah. Nah, kemudian apa kekurangan dari sistem bertanam hidroponik? Kekurangannya adalah biaya pembuatan awalnya mahal. Nah, maka kalimat utamanya ada di sini karena dia bisa dijadikan pertanyaan dan jawabannya ada di awal. Maka kalimat utamanya adalah di akhir. Gitu. Ini membuktikan kalau misalnya ciri-ciri yang tadi ternyata nggak 100% benar ya. Nah, kemudian di opsi yang ini A sampai E, kira-kira manakah yang membicarakan mengenai kekurangan dan kelebihan? Dan jawabannya yang E. Oke. Jadi kalimat utamanya adalah yang E. Oke. Selesai pembahasan kita kali ini. Semoga kalian gak makin bingung dengan menonton video ini. Kalau bingung silahkan kamu cari video yang lain yang bikin kamu gak bingung. Udah gitu, kalau ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan di Google Classroom atau boleh komen di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Mudah-mudahan kalau misalnya saya punya kesempatan di lain waktu, saya akan coba bahas soal yang lain dengan penjelasan yang lebih sederhana. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.